udah deh ngapain punya IPK tinggi, dapat A, nanti ujung-ujungnya cuma jadi kacung di perusahaan, cuma jadi suruh-suruh. Ketika aku di bangku perkuliahan, banyak banget insight yang aku dapat gitu loh. Yang kayak, oh ternyata gini ya gitu. Cara berkomunikasi, cara ngadepin orang, cara kita nge-treatment suatu masalah gitu ya kan. Jadi kayak ketika aku kuliah tuh aku dapat banyak hal, banyak pengalaman kayak gitu dengan ketemu teman-teman, ngobrol, diskusi, dan ya jadi banyak baca buku. Coba kalau nggak kuliah, mungkin aku nggak banyak baca buku sih. halo, Selamat pagi, selamat siang, dan selamat malam. aku Merah. Dan aku Jingga. Kembali hadir di Merah Jingga Podcast. Menuju tanggal 29, menuju akhir bulan. Ada apa? Kenapa gitu? Dompetnya menipis. Iya bener, itu satu gitu. Tapi kita kan gajiannya akhir bulan gitu. Coba nanti dicek dulu udah masuk apa belum ya. Karena gitu tuh kayak tiba-tiba suka mundur 2 hari 3 hari gitu ya kan. Tapi Ada hal yang spesial juga di tanggal 29. Padahal ini belum 29 sih. Cuman kayaknya pas banget kalau kita ngomongin itu. Karena tanggal 29 September itu adalah Hari Sarjana Nasional. bener, Ya. waduh. Bentar, saya kalau misalnya ngomongin soal sarjana ya kayak rada-rada sensitif gimana gitu ya nggak sih? Nah, penting gak sih sarjana itu? Nah, Ijazah sarjanamu penting gak? Digunain gak nih sekarang? gimana? Kalau kamu dulu deh. Aku, kalau Jingga ya, ijazah sarjana untuk saat ini kayaknya belum digunain dengan pasti ya. Karena bekerja pun aku tidak menggunakan ijazah tersebut. Sebentar, kamu kan punya dua ini ya. 2 gelar, oh my god. Luar biasa. Luar lu ya. biasa, nggak ada yang aku Kayak pakai. otaknya kayak kebakar nih kalau gue. Apa sih, boleh disebutin nggak? Boleh deh, yang satu aku kebetulan lulusan sarjana animasi. Yang satunya lagi dari KPI, komunikasi ya, komunikasi penyiaran Islam. Kalau kamu sendiri? Kita sama ya. Sama, oke. Dari sarjana yang samanya di KPI ya, KPI, komunikasi penyiaran komunikasi. Islam. Iya bener. Nah, cuman kalau misalnya seperti yang kamu bilang tadi bahwa kamu belum menggunakan itu sesuai dengan pekerjaanmu. Lebih tepatnya ketika aku daftar kerja, aku nggak menggunakan butuh ya? ijazah gitu. Oke. Karena emang kamu kan kerjanya sebelum kamu lulus kan? Gitu. Bener banget. Nah. Sampai sekarang masih bertahan. Bener. Terus mau diapain itu si ijazahnya itu ya kan? Kalau saya pribadi kayaknya mempersiapkan untuk next kali ya. Ya lumayan sih untuk daftar-daftar kayak kemarin CPNS gitu kan. Meskipun nggak lolos gitu ya administrasinya. Oke, tapi balik lagi deh ke masalah sarjana. Banyak kemarin di Twitter tuh yang bilang bahwa sarjana tuh nggak penting gitu. Kamu apa sih kayak Tanpa ijazah pun kamu bisa berkembang gitu. Kalau ngambil contoh nih biasanya tuh kayak semacam kayak Jadi Bill pengusaha. Gates itu DO loh dari Harvard, catat dari Harvard. bener, dan dia Bill Gates itu punya modal modal bakat di tempat lain gitu ya nggak sih? Iya, dan otaknya encer banget. Ketika masuk Harvard pasti pinter dong. Gitu. Dan ketika itu dijadikan satu alasan, satu motivasi gitu ya bahwa nggak masalah kok kuliah, kamu bisa jadi pengusaha, kamu bisa bikin usaha sendiri gitu kan. Cuman ya kita lihat deh di Indonesia aja gitu, jumlah pengusaha tuh berapa sih, dan modal untuk usaha itu berapa. Ketika emang kamu berada dalam lingkungan atau keluarga yang duitnya pas-pasan, gimana mau cari modal usaha, gimana Ngutang mau bikin lah ya. bener, jatuhnya ngutang gitu. Dan nggak semua orang punya kemampuan untuk bikin usaha itu sendiri. Nah, aku setuju yang itu sih. Gak semua orang mampu untuk langsung bisnis. Mungkin dia kudu belajar dulu. Nah, Bener-bener. belajarnya gimana? Kalau menurut aku pribadi ya bisa salah satunya dengan sekolah, Kuliah itu, ya kuliah. kan? Atau nggak mungkin oke lah nggak kuliah tapi dia kerja ngikut orang dulu. Bener. Karena kalau semua orang jadi pengusaha, siapa yang jadi karyawan? Iya bener. Itu kan yang sering banget digaung-gaungkan kayak ayo berbisnis sendiri gitu. Kenapa nggak sih belajar dari dengan jadi karyawan? Itu nggak salah sih. Cuman yang kadang bikin bete kalau menurut aku tuh kayak nyalahin orang yang udah kuliah.
Kadang tuh terlalu banyak aja kayak, gimana kamu kuliah, apalagi aku ya, kuliahnya 2 gitu, lama lagi nggak selesai-selesai, ujung-ujungnya mana? Nggak ada hasilnya, pendapatanmu mana? Bener. Segitu doang. Itu yang bikin aku kayak, emang salah ya ketika kita kuliah mencari ilmu, kita belajar. Kalau kamu inget beberapa waktu yang lalu tuh sempat juga ada bukan vlog ya, podcastnya Sandi Uno yang bareng sama Cinta Laura. Dia ngomongin, Cinta nggak inget profesor ini pernah ngomong apa, tapi dengan kuliah dia jadi bisa lebih berpikir lebih luas, memandang orang tuh kayak gimana. Intinya tuh kayak diajarin gimana caranya berpikir yang baik. Kalau kamu pahamin kuliah pasti ada materi filsafat kan. Bener. Nah itu. Dan ini bukannya gimana ya, cuman kayak ketika aku berada di bangku perkuliahan, cara berpikir aku tuh juga beda gitu loh. Dan ketika aku bertemu sama orang yang nggak kuliah, kita tuh kayak mau ngomongin sesuatu tuh kayak nggak nyambung gitu loh, susah untuk nyambungnya gitu. Ngomongin sesuatu yang rada urgent gitu, rada penting, itu kayak ketika aku ngomong sama mereka tuh nggak klop, nggak ketemu gitu loh. Ya ini bukan gimana ya, cuma beda pandangan ya. Itu yang aku temuin sih. Itu catat ya bagi yang kuliahnya juga serius. Bener. Kalau kuliahnya cuma buat main-main ya sama aja, nggak dapet ilmu, buang-buang uang. Nah mungkin itu yang harus bukan dipersalahkan ya, yang tidak dijadikan contoh gitu loh. Karena memang kuliah sekarang ya bisa dibilang banyak banget kampus. Kayak tinggal kuliah mau di mana, mampunya di mana. Tapi kalau misalkan kuliah dimanapun, kalau kamu nggak serius ya sama aja bohong gitu. Yes. Dan ketika memang sih ketika ngobrol sama teman yang nggak kuliah, itu kayak mungkin ada bedanya, tapi juga bisa jadi juga mungkin ada teman yang memang nggak kuliah, tapi dia mungkin ketemunya ada banyak orang, terus juga pandangannya luas, itu juga beda sih. Cuma ya itu kayak jangan paling bener aja deh gitu, masing-masing tuh pasti ada positif negatifnya nggak sih? Ya itu tadi ketika emang kamu bilang dia udah ketemu banyak orang dan obrolannya juga makin luas gitu. Cuman kan nggak semua orang kayak gitu, gitu loh. Ya kan? Karena aku mengalami sendiri yang kayak gitu. Walaupun ya sebenarnya aku kuliah tuh nggak yang pinter-pinter banget, kayak ya udahlah yang penting lulus gitu ibaratnya gitu kan. Cuman ketika aku di bangku perkuliahan banyak banget insight yang aku dapat gitu loh. Yang kayak oh ternyata gini ya gitu. Cara berkomunikasi, cara ngadepin orang, cara kita nge-treatment suatu masalah gitu ya kan. Jadi kayak ya bersyukur aja sih gitu. Walaupun ada beberapa hal yang aku sesali juga ketika aku berkuliah gitu ya kan. Kalau misalnya kamu gimana tuh pengalaman kayak dari kamu zaman kuliah sampai akhirnya sekarang kerja gitu? Yang jelas sih ketika kuliah itu aku manfaatin banget untuk ikut berbagai macam kegiatan ya. Itu karena dengan label mahasiswa itu gampang banget untuk ikut acara, bahkan ya dapat diskon. Itu sih mungkin itu salah satu alasan kenapa saya memakai kartu mahasiswa saya sampai akhir ya, biar dapat diskon gitu. Ya intinya sih gitu, dan ketemu banyak orang, ketemu banyak event, jadi bahkan kayak ada seminar, hampir setiap ada seminar tuh kayaknya aku coba datengin, jadi pengen tahu aja speak personnya siapa sih. Dan bahkan karena kuliah itu juga jadi yang datang ke kegiatan ya isinya orang-orang penting kayak gitu, kayak motivasi diri gitu loh. Itu sih selama aku kuliah, dan ketika di dunia kerja jadinya ya kepake dalam artian itu tadi aku tahu kerja yang bener gimana, dalam artian ngomong sama orang pun juga harus gimana gitu. Kalau aku pribadi sih terpakai ya. Terus ilmu-ilmunya juga kebetulan banget sesuai, bisa dibilang ya sesuai lah ya dengan pekerjaan saat ini. Jadi ya udah kepake juga public relation-nya kayak gimana, komunikasi yang baik gimana, karena kebetulan jurusannya komunikasi. Terus kebetulan juga ya kadang mengedit-edit dikit lah ya, dari yang animasinya juga kepake gitu, meskipun nggak semuanya, meskipun kerjaannya aku nggak pakai ijazah itu, tapi ilmunya aku pakai itu gitu loh. Kayak gitu sih. Jadi kayak dibilang rugi nggak rugi-rugi juga. Dan ya memang ketika daftar nggak kudu pakai ijazah ketika itu, tapi ketika aku kuliah tuh aku dapat banyak hal, banyak pengalaman kayak gitu, dengan ketemu teman-teman, ngobrol, diskusi, dan ya jadi banyak baca buku. Coba kalau nggak kuliah mungkin aku nggak banyak baca buku sih. Bener. Dan aku rada menyayangkan aja ketika banyak orang yang bilang ngapain sih capek-capek kuliah, bayar banyak gitu kan, nanti juga
kamu cuman kerja sama orang atau bahkan kayak banyak sarjana yang nganggur gitu. Itu beda lagi sih ya, itu lebih ke kayak nasib mungkin ya nggak sih? Iya, nasib dan kesempatan gitu loh, ya nggak sih? Gitu. Mungkin belum saatnya dia dapat pekerjaan untuk saat itu dengan ijazah kuliahnya. Mungkin dia dikasih kesempatan sama Tuhan untuk oke, kamu mengembangkan bakatmu di yang lain dong. Mungkin dengan ternak lele misalkan ya. Ternyata dia dapat lebih dari situ. Kita nggak tahu juga pelanggannya bisa jadi teman-teman kuliahnya. Coba kalau dia nggak kuliah, relasinya nggak sama kan, gitu loh, beda kan gitu loh. Kita kan nggak pernah tahu jalan hidup. Siapa tahu dengan kuliah itu mengenalkan kita berbagai macam link, berbagai macam relasi orang gitu kan, yang itu bisa berkembang di tempat kita yang saat ini ada gitu. Contohnya itu tadi. Dan ya sih kesel kayak misalkan ini loh contoh sih ini nggak kuliah tapi dia udah bisa bisnis, malah bahkan bayarin orang-orang yang pintar. Terus kayak udah deh ngapain punya IPK tinggi, dapat A, nanti ujung-ujungnya cuma jadi kacung di perusahaan, cuma jadi suruh-suruh. Kamu nilainya santai aja tapi jadi bos ke depannya. Kayak apaan sih ketika kamu lagi kuliah ya udah jangan sampai ngerugiin duit untuk tidak memiliki nilai yang bagus. Kalau menurut aku sih gitu ya. Meskipun aku kuliahnya lama, tapi ketika aku kuliah ya mencoba untuk nilainya jangan sampai aku jelek gitu loh. Ya gini-gini IPK-nya tinggi gitu ya. Emang sih nggak dilihat dari IPK ya gitu. Tapi kayak ketika aku kuliah ya aku berusaha lebih dong kayak gitu. Berusaha sebaik mungkin dari diri aku, kayak gimana semampunya aku kayak gitu. Kalau aku ya kadang sebel aja gitu kalau dengan ngapain, udah deh nggak usah pintar-pintar kuliah, nanti juga jadi ini. Maaf, apa yang salah ya gitu loh. Dengan saya aktif organisasi apa yang salah ya? Dengan saya dapat nilai bagus apa yang salah? Kan enggak. Justru itu ketika kita bisa nilai bagus, organisasi oke, terus juga oke, bisa bisnis juga mungkin ketika kuliah sambil jualan atau apa, ya udah kembangin aja. Apa yang salah? Gak ada yang salah kan? Iya, bener. Walaupun ya banyak cara sih untuk kayak misalnya dapetin nilai bagus gitu. Kita udah semaksimal mungkin dapatnya cuma segitu, ya mungkin kemampuanmu cuma di situ. Dan banyak juga orang yang pakai cara yang nggak baik lah untuk ngedapetin nilai bagus itu ya kan. Cuman ya kalau buat aku pribadi itu lebih ke kepuasan terhadap diri sendiri nggak sih? Oh oke, berarti aku bisa nih sampai ke level itu ketika memang nilainya tinggi gitu ya nggak sih? Iya. Perkara itu nanti dilihatnya kayak gimana, tapi ya di beberapa perusahaan itu ngaruh juga sih gitu. Karena kayak misalnya ada minimal IPK segala macam kan gitu. Iya, untuk syarat administrasi. Bener ya. Gitu. Walaupun ya mungkin itu bisa dinego sih ketika emang kamu IPK-nya nggak terlalu tinggi, tapi kamu punya skill yang mumpuni di bidang itu gitu. Dan tapi ngomongin soal ini ya, zaman pandemi sekarang kan banyak tuh kemarin yang kayak di PHK lah segala macam, dan mereka sarjana juga gitu loh. Dan kayaknya bukan cuma sarjana aja toh, tapi juga teman-teman yang lain juga kayak jadi imbasnya gitu. Kemarin aku sempat ngeliat di LinkedIn itu banyak yang kayak kok nggak ada sih kesempatan untuk SMA atau SMK gitu. Ada beberapa yang ngeluh soal itu gitu. Nah, jadi mikir juga sih, maksudnya kayak ya apa ya? Berarti kuliah penting ya? Bener. Karena syaratnya rata-rata memenuhi kualifikasi minimal strata 1 gitu. Atau D3 lah D3 gitu. ya sih rata-rata sekarang gitu kan. Dengan jurusan apa? Nah, jurusan itu juga penting. Nggak semuanya semua jurusan, tapi ada yang khususnya juga. Dan apalagi kalau pandemi kayak gini, karena itu tadi banyak yang unpaid leave atau di PHK gitu kan, saingannya jadi lebih banyak. Bener. Ada banyak orang berpengalaman yang mencoba untuk daftar kerja. Nah, kadang juga dimanfaatin nih sama orang-orang, makanya bikin bisnis sendiri gitu loh. Jadi biar nggak usah cari kerjaan. Ya masalahnya kalau semua orang bikin bisnis, kembali lagi yang jadi karyawan siapa, yang bantuin kamu siapa gitu loh. Kayak pikirin juga hal tersebut gitu loh. Memang kamu ketika punya bisnis, ya kamu bakal dapat lebih atau mungkin ya pendapatan lu lebih gede lah daripada karyawanmu. Tapi kan juga masing-masing orang ada bidangnya masing-masing. Bener. Kayak gitu. Kadang tuh suka lucu aja gitu ketika ngeliat apa ya, mungkin sebagai pembelaan diri kali ya, ketika yang nggak kuliah bilang ngapain sih kamu kuliah, atau mungkin dia ini nih kayak ya kamu mah punya banyak duit bisa kuliah di universitas terkenal gitu yang bagus gitu, sedangkan aku kayak gini ya apa ya,
ada banyak beasiswa loh sebenarnya. Itu bisa dimanfaatin, Iya, salah satunya gitu gitu kan. kan. Kalau alasannya itu gitu. Jadi sarjana penting nggak? Kalau menurut aku penting sih tetap, meskipun aku kerjanya nggak pakai ijazah. Iya gitu, karena lebih aku melihat lebih ke prosesnya kali ya. Bener. Masa perkuliahannya, kamu bakal dapet banyak hal gitu yang nggak kamu dapetin ketika kamu nggak kuliah gitu. Yes. Apalagi ya kalau cuman SMA atau SMK, ya karena pengalaman kita juga pernah SMA dan SMK ya. Aku SMK sih. Itu tetap beda sih. Dan ketika ya apalagi SMK tuh kan biasanya langsung kerja gitu kan. Itu tetap kayak beda ketika yang sama anak kuliah. Meskipun mungkin anak SMK itu udah lebih tahu ya, lebih dulu tahu daripada yang kuliah kan kudu kuliah dulu. Tapi kayak dalam cara berpikir ya itu beda. Kalau SMK aku nggak diajarin filsafat di SMK, nggak diajarin kayak kenapa ini kayak gini, enggak. Tapi langsung coba kamu bikin ini, kayak gitu. Tapi kalau kuliah kan ada proses, kenapa sih aku bikin ini, kenapa sih, kok bisa sih, kayak ada banyak pertanyaan, bagaimana gitu kan, seperti pertanyaan di skripsi ya, bagaimana gitu kan. Itu yang proses itu sih kalau menurut aku yang penting. Dan maka dari itu biasanya kalau level di SMK untuk naik ke arah manajerial mungkin lebih susah ya, butuh waktu yang lebih lama dibandingkan ketika masuk langsung sudah S1 kayak gitu. Itu contohnya aja gitu. Bener, tapi sekali lagi ini kita nggak kayak mendiskreditkan teman-teman yang nggak kuliah ya, yes, gitu. Karena semua punya pengalamannya sendiri, semua punya kemampuannya di bidang masing-masing gitu ya kan. Cuman tolong jangan saling menghina aja gitu loh. Jangan menganggap enteng, alah kuliah kayak gitu loh. Buktinya nggak ada apa-apa, jangan kayak gitu sih. Kayak kita tuh saling menghargai nggak sih gitu kan. Karena ketika orang memilih kuliah berarti dia memilih untuk berproses di situ dulu gitu loh. Bener. Dan satu lagi, calon mertua juga ngelihat tuh kayak gitu ya. Iya, kan? biasanya kamu tuh kuliah di mana, jurusannya apa, kayak gitu. Apalagi kalau satu alumni cocok gitu. Wih, ya. Bener. Langsung clear. Oke. Pengalaman ya Bu ya. Aduh, mentang-mentang ya kan punya pengalaman pribadi. Tapi ya itu sih, sekali lagi kalau buat aku, apapun jalan yang memang sudah kamu tempuh, yang pasti kamu tanggung jawab. Dan kamu berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai apa yang kamu mau gitu. Iya, benar banget. Jadi kayak oke, misalkan nggak dikasih kesempatan kuliah gitu, tapi ya kamu tetap belajar. Kalau menurut aku ya, apalagi zaman sekarang tuh ada yang namanya kayak universitas terbuka atau kampus yang buka untuk kelas karyawan gitu kan. Manfaatin deh, sisain deh uang kamu, itu tuh termasuknya investasi diri sih kalau menurut aku pribadi. Kuliah. Investasi nggak mesti ke barang ya? Yes, tapi juga ke keilmuan. Karena siapa tahu nih di tempat kerja kamu, kalau misalkan sarjana, kamu cepet nih untuk menggapai next step berikutnya gitu. Ya udah, manfaatin itu. Mendingan sisihin tabunganmu untuk kuliah kayak gitu. Bahkan termasuk juga untuk mungkin kamu-kamu yang udah S1 gitu, tapi di tempat kerja kamu kayaknya kalau S2 bisa ada jenjang karir berikutnya nih. Ya udah, kamu sisihin uang kamu atau mungkin cari beasiswa gitu kan. Kalau mampu ya cari beasiswa. Kalau misalkan enggak, ya udah kamu nabung dan cari mungkin kampus yang bisa untuk kamu kuliahin gitu loh. Entah dari lokasi jaraknya, atau dari waktunya, atau dari ya mungkin bisa sistem daring gitu kan, ada banyak sekarang. Itu juga dimanfaatin untuk nambah jenjang ke strata 2. Kayak gitu sih. Dan itu termasuk salah satu investasi diri kalau menurut aku. Dan nggak ada yang salah kok dengan belajar, karena belajar kan ya carilah ilmu sampai ke negeri Cina gitu ya. Belajar sepanjang hayat sih kalau buat aku. Yes, belajar tuh sampai ke liang lahat. Kayak semuanya tuh ya harus belajar kayak gitu sih. Dan ya itu investasi diri. Jadi ketika ada kesempatan dan kamu bisa dan kamu ngerasa kayak lingkunganmu memang butuh itu, ya udah lakuin gitu. Bahkan ketika kamu buka bisnis sendiri pun nggak ada salahnya juga untuk kamu ngambil sekolah bisnis. Betul. Ya kan? Ya. Apalagi kalau misalkan kamu nggak berpengalaman, jadinya kayak informasinya kurang gitu loh. Setidaknya ketika mungkin kamu kuliah bisnis, kamu udah buka bisnis dulu nih. Misalkan lulusan SMA, buka ini deh, sekarang tuh lagi hits kan kebun hidroponik gitu ya. Misalkan hidroponik yang ada ikannya di bawah gitu. Tapi ketika kamu nggak kuliah di pertanian atau peternakan, mungkin kamu butuh belajar
tetap butuh belajar baca buku, tetap kudu ikut kegiatan apa, seminar perikanan yang baik kayak gimana, itu kan juga termasuk gitu loh. Mungkin bisa dengan itu, atau enggak ya itu tadi, kamu juga kuliah bisnis lah, ekonomi, jadi tahu penghitungannya gimana gitu, nggak asal gitu kan. Jadi semuanya butuh informasi itu, butuh ilmu itu, dan itu bisa didapetin juga salah satunya dengan kuliah. Gitu. Jadi nggak salah kan kayak gitu, kuliah tuh nggak salah, nggak kuliah pun juga nggak salah, yang penting tetap belajar, dan ketika dikasih kesempatan kuliah jangan dibuat main-main. Apalagi nilep duit semesteran ya Iya, kan, bilangnya satu semesternya 5 juta padahal cuman 1 juta. Waduh, itu banyak banget itu. Kayak gitu sih kalau menurut aku. Jadi sarjana sangat penting bagiku karena itu investasi diri.